kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, next. Ya, teman-teman, saya ingin ajak kita untuk melihat ini. Nah, saya ingin kita membuat satu pilihan setelah melihat gambar ini. Apa yang kita pilih? Apakah menurut teman-teman itu namanya setengah terisi atau setengah kosong? Ya, saya ajak ya. Yang menurut teman-teman yang setengah kosong siapa? Ada? Menurut teman-teman setengah kosong siapa? Ya, oke. Menurut teman-teman setengah berisi siapa? Kalau yang tidak jawab kira-kira apa? Hah? Apa kira-kira? Ya. Oke, ini hanya pertanyaan awal kita. Tapi gak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan kembali kenapa saya bertanya tentang ini juga. Nah, hal pertama yang harus kita tahu adalah apa itu pesimis. Nah, kita harus mengerti dulu apa itu pesimis. Oke? Yuk, next. Ya, terus next. Nah, oke. Ya, saya menggali sedikit. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesimis adalah orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik. Tidak mempunyai harapan baik, khawatir kalah, rugi, celaka dan sebagainya. Orang yang mudah putus harapan atau tipis harapannya. Nah, saya ajak kita next lagi. Ini agak sok bahasa Inggris sedikit ya, tapi nggak apa-apa, kita bisa belajar bersama ya. Nanti kalau pusing tanya, jangan tanya saya, tapi tanya guru bahasa Inggrisnya. Ya, oke. Menurut Wikipedia, pessimism is a negative mental attitude in which undesirable outcome is anticipated from a given situation. Saya coba artikan. Kalau saya tidak dapat artikan ini, maka berbahaya gelar saya sarjana sastra Inggris ini. Nah, pesimis adalah sikap mental negatif yang dimana mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan, undesirable, tidak diinginkan dari sesuatu yang diberikan. Kalau pusing, jangan pikirkan lagi. Oke? Saya hanya akan ambil satu yang paling penting dari apa yang diambil dari Wikipedia ini. Mental. Mental itu menyangkut apa? Kejiwaan. Nah, jadi pesimis itu juga adalah satu hal yang mengenai kejiwaan. Jiwa kita yang pesimis. Jadi kalau kita lihat dari KBBI itu, nah, bersikap berpandangan tidak punya harapan, khawatir, rugi dan celaka sebagaimananya. Jadi sesuatu yang negatif, ya, negative mental attitude, sikap mental yang negatif. Jadi pesimis itu adalah segala sesuatu yang menyangkut negatif, adalah hal yang tidak baik. Ciri-cirinya seperti apa? Next. Ya, ciri-cirinya seperti yang kita bisa lihat, bermain aman. Dalam artian bermain aman itu seperti apa? Rata-rata bermain aman itu adalah seperti gini. Kita misalnya kita disuruh yuk ikut, kita main. Kalau cewek main apa enaknya? Kalau cowok misalnya main basket gitu ya kan. Jadi bermain aman itu enggak lah, nanti kalau aku main pasti kalah. Nah, seperti itu kira-kira. Atau bermain sepak bola, disuruh jadi penyerang, enggak lah, nanti saya nggak bisa cetak gol. Padahal main pun belum. Nah, seperti itu. Kalau cewek mainnya apa ya? Kira-kira enaknya apa? Apa? TikTok. Janganlah, muka saya lagi berminyak gitu ya kan? Kan ada kan iklan-iklan. Muka saya lagi berminyak, saya pakai filter sajalah. Padahal cantiknya luar biasa. Kalau saya lihat, meskipun nggak buka, tapi saya udah nampak semua wajahnya. Saya yakin semua di sini cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Nah, jadi seperti itu bermain aman. Kita takut gitu ya kan? Itu bagian dari pesimis. Merasa khawatir, segala sesuatu itu pikirannya adalah apa? Khawatir duluan. Kita belum. Seperti contohnya apa? Misalkan kita sedang katakanlah
Anak saya. Anak saya itu dia selalu bilang gini, ya nanti besar saya pengen jadi koki. Dia bilang begitu ya kan, ya saya pengen jadi koki, saya pengen masak. Tapi kalau setiap kali udah dekat itu namanya kompor, dia ketakutan duluan. Aduh nanti keciprat. Dia khawatir duluan. Nyentuh pun belum, dekat pun belum, tapi apa? Takut duluan. Aduh gimana gitu ya. Nah, mengkhawatirkan masa depan. Nah, jadi begini, mengkhawatir. Ini memang agak jauh. Mengkhawatirkan masa depan, ibaratnya seperti ini. Ini kebanyakan ya, ketemu kepada anak-anak ataupun kita yang remaja yang kurang pintar sekolah. Ibaratnya ujiannya dapat nilai berapa? 3, 4. Contohnya seperti siapa? Saya. Dulu, teman-teman, itu ya saya berpikir kacau lah hidup saya ini, nilai segini, hidupnya segini kan gitu ya kan. Jadi takut kalau pikirkan masa depan itu kayak seperti abu-abu, nggak ada apa-apa gitu ya kan. Nah, nggak pernah bermimpi bahwa saya berdiri di sini sekarang ini bicara sama teman-teman semua. Jadi sangat blur, kita nggak tahu. Aduh saking kita takutnya gitu ya kan, mau jadi apa lah, jadi orang nggak aku depannya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terlalu fokus pada kekurangan. Yes, ini salah satu adalah pesimis. Kita selalu berpikir apa? Saya kurang dalam ini, saya kurang ganteng. Ibaratnya ya, tapi jangan dulu. Ibaratnya, terutama yang cowok, kita mau tembak cewek. Kita suka gini ya kan? Si A suka si B misalnya gitu ya kan? Jangan si A suka si A bahaya. Atau si B suka si B jangan bahaya juga ya. Si A suka si B gitu ya kan. Nah, belum mau nembak dia udah takut dulu. Mukaku pas-pasan jelek begini. Tahu siapa pengalamannya? Itu juga saya pengalamannya. Saya merasa muka saya itu pas-pasan di bawah. Kalau pas-pasan ke atas masih enak, saya pas-pasan di bawah. Seperti itu kira-kira contohnya. Nah, pikiran negatif, segala yang tadi contohnya juga sudah termasuk pikiran negatif. Apa-apa yang kita pikirkan itu selalu negatif terlebih dahulu, bukan positifnya terlebih dahulu. Nah, tidak memiliki semangat berjuang. Yes, kenapa? Belum apa-apa, belum kita coba pun kita udah nyerah duluan. Nah, seperti itu. Merasa terganggu. Terganggunya seperti apa? Seperti gini kira-kira. Kalau misalkan kita dalam artian begini, diajak pun kita, belum kita masuk pun hanya diajak, itu kita udah terasa terganggu. Aduh, ngapain ajak saya? Ngapain? Aduh, misalnya kita ajak, yuk pelayanan gitu ya kan. Kok ajak saya bisanya apa? Enggak lah. Seperti itu udah terganggu. Seperti itu kira-kira. Itu contoh-contohnya. Nah, kira-kira apa? Saya kasih contoh bagaimana saya dulu. Ada yang sudah pernah dengar, harusnya sudah pernah sih. Ada yang sudah pernah dengar cerita saya tinggal kelas? Beberapa ada, saya yakin beberapa ada. Si Jiloro teluk papat pernah, yang lain belum. Ya karena mereka udah lebih tua, nggak sadar mereka tuanya gitu kan. Nah mereka udah pernah dengar. Jadi saya dulu itu pernah tinggal kelas. Jadi juga pernah dengar kan? Yes kan? Jadi saya dulu pernah tinggal kelas. Percaya aja, karena betul kenyataannya. Tapi aku nggak usah kasih nomornya kan gitu ya kan? Yes, kelas 2 SMP saya tinggal kelas. Jadi tinggal kelas itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa, tidak menyenangkan. Jadi jangan dicoba. Belajar yang baik-baik, rajin-rajin belajar. Saya tinggal kelas itu bukan karena saya bego atau bodoh gitu ya. Tidak. Saya tinggal kelas itu karena apa? Kira-kira apa? Yes. Kata pertama itu adalah apa? Males. Teman-teman, di dunia ini gak ada yang bodoh, kecuali dalam konteks memang dia keterbawahan mental gitu ya kan, itu beda cerita. Teman-teman, kita tidak ada yang bodoh di sini. Hanya kita tergantung kita seberapa rajin kita untuk belajar, seberapa rajin kita untuk mencari tahu, seberapa rajin kita untuk mencontek. Enggak ya? Bercanda, jangan dicoba ya.
Tapi seberapa rajin kita berusaha gitu ya kan untuk belajar gitu. Jadi saya dulu pernah tinggal kelas, teman-teman. Pada saat itu pikiran saya hanya begini. Saat saya tinggal kelas, saya merencanakan apa? Yang pertama, saya tidak ingin pulang ke rumah lagi. Karena saya berpikir gini, aduh, itu udah nangis bombay segala macam, naik becak sambil nangis di tengah jalan seperti itu kira-kira ya kan? Itu udah hancur kali rasanya ya kan? Kelas 2 SMP merasa dunia ini udah hancur sekali seperti itu. Jadi saya tinggal kelas, saya nangis dan saya berpikir saya tidak mau pulang ke rumah lagi. Saya nggak sanggup, saya udah bikin malu dan sebagainya. Nah, saya betul-betul itulah konteks kita bilang itu pesimis. Kenapa pesimis? Saya sampai berpikir, aduh, nggak ada lagi, hancur sudah masa depan saya. Habis sudah, malunya minta ampun, mau ketemu nantinya. Teman-teman saya udah 3 SMP, saya masih tinggal. Bagaimana gitu ya kan? Belum lagi orang tua saya malu gitu ya kan? Jadi itu betul-betul, aduh, sudahlah, hidup saya sudah hancur, nggak ada apa-apa lagi. Nah, jadi pulang ke rumah, tidur, hebatnya langsung tidur, belum ketemu orang tua. Ibaratnya kayak berondong, kita hindari, padahal satu rumah, tapi saya bisa menghindari orang tua saya, menghindari kakak saya. Saya masuk ke lantai 3 rumah saya tidur di sana. Sekitar jam 1, jam 2 gitu ya kan, dijeritin orang tua saya. Hei, gimana kamu? Naik kelas gak? Gak sanggup jawab. Yang menjawab itu hanya apa? Raut muka saya dan air mata saya yang keluar. Ya kan? Gak bisa jawab. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ibu saya udah mau pergi itu. Aduh, dia bilang gitu ya kan. Pergi. Pulangnya bagaimana? Tali pinggang keluar. Tali pinggang keluar. Dan apa yang terjadi? Sudah tahu lah, saya nggak usah gambarkan lagi lah ya. Apa yang terjadi itulah terjadi lah ya kan. Tapi yang terjadi apa? Setelah dipukul, ada yang pingsan. Tapi bukan saya. Orang tua saya yang pingsan setelah pukul saya. Nah di sana saat itu hancur betul perasaan saya. Kecewanya minta ampun. Kecewa bukan kepada siapa? Diri sendiri. Kenapa sampai begitu? Buat orang tua sampai pingsan. Kalau orang tua saya misalnya dia pukul saya, dia puas, saya masih gak gimana. Tapi pada saat dia pukul saya, dia pingsan. Nah itu betul-betul hancur. Hati saya hancur lebur. Nah teman-teman, apa yang terjadi setelah itu? 2-3 hari orang tua saya gak mau ngomong sama saya. Sampai hari ke-4 atau ke-5 saya ingat, itu hari ke-4 atau ke-5 dia tanya saya, jadi kamu ngomongnya kayak gimana sekarang? Jadi saya katakan, ya udah, saya pindah sekolah aja. Tahu apa yang dikatakan orang tua saya? Gak boleh, gak dikasih. Sekolah sana balik, malu kamu syukurin, dia bilang. Kamu terima itu konsekuensinya. Nah akhirnya saya kembali ke sekolah yang sama. Tapi sebelum kembali ke sekolah yang sama, hal luar biasa terjadi. Teman-teman, nggak ada yang pernah tinggal kelas ya? Nggak usah, jangan ya. Nah jadi teman-teman, apa yang terjadi? Saya saat itu luar biasa. Saya nggak tahu dari mana otak saya itu bisa berpikir. Saya katakan itu dari Tuhan. Itu betul, itu udah pesimis. Saya sangat pesimis. Sampai saya minta pindah sekolah itu berarti sangat udah pesimis. Saya udah menyerah dengan namanya pendidikan yang lebih baik. Sekolah saya itu cukup baik. Saya ingin pindah ke sekolah yang kurang baik. Saya nggak mau bilang A atau B gitu ya kan. Tapi saya tahu gitu. Jadi saya udah pesimis sekali. Entah bagaimana 1 minggu sebelum sekolah tiba-tiba di otak saya tercetus, pam gitu, seperti ada ledakan. Waktu saya baca buku, itu kan buku semua masih ada. Saya kan udah mau mulai susun buku karena udah mau masuk acara baru kembali gitu ya kan. Saya waktu melihat buku saya itu saya berpikir, ini kalau saya sekolah kembali dan saya dapat ranking terakhir lagi, maka betapa bodohnya saya pada saat saya berpikir itu. Saya udah belajar setahun buku itu
Dan kalau saya sempat juara terakhir lagi, wah, keterlaluan. Kalian tahu, saya pada saat itu berpikir apa? Saya wajib juara berapa? 1. Seminggu sebelum saya mau sekolah, saya berpikir saya wajib juara 1. Kenapa? Karena saya sudah pelajari. Saya nggak tahu kenapa itu otak yang kayaknya begitu bego pada saat itu bisa berpikir seperti itu. Saya katakan itu dari Tuhan. Gak ada yang kepikiran untuk bisa juara 1. Dari tinggal kelas, waktu masuk ajaran baru pengennya apa? Juara 1. Bayangkan teman-teman. Saya dapatkan itu apa? Saya katakan itu dari Tuhan, bukan dari yang lain. Dan apa yang terjadi? Kenyataannya saya juara 1 enggak? Ya pasti enggak lah. Ya pasti enggak gitu loh. Tapi puji Tuhannya, saya masuk ke kelas, saya kadang mau bilang kurang ajar ini guru-guru. Saya udah tinggal kelas, masuknya ke kelas apa? Yang memang rata-rata nilainya itu di atas rata-rata. Saya itu semester pertama saya dapatnya juaranya rankingnya 28. Saya sampai hari ini masih ingat. Saya juara 28. Kalau saya masuk, saya kelas 22 namanya kemarin itu. Belum hitungan kalian kelas 7 atau kelas 8, berarti kelas 8 sekarang gitu ya. Saya 82 ibaratnya, 82. Itu kelas paling pintar. Orang tinggal kelas, masuk ke kelas yang paling pintar. Kurang ajar nggak gurunya? Gitu ya kan? Saya juara 28. Kalau saya masuk ke kelas lain, itu saya udah 10 besar. Saya sudah 10 besar. Wah, luar biasa. Tapi gak salah. Kayaknya kalau aku bilang ngomong 3 kelas ini kayak gimana, panjang kali, kayak curhat saya gitu ya. Enggak. Jadi saya ingin kasih satu bayangan bahwasanya kita bisa kembali seperti itu. Nah, kira-kira pemikiran seperti itu kita namakan seperti apa? Lawan kata dari pesimis apa? Optimis. Yes, itu 100. Pasti nggak pernah tinggal kelas, selalu naik kelas ya kan? Optimis, betul. Nah, kita pelajari optimis itu seperti apa. Oke, yuk. Next ya, KBBI. Saya selalu ambilnya KBBI karena wajib, kita bangsa Indonesia. Nah, optimis adalah perasaan yang dimiliki seseorang dengan sudut pandang atau melihat sesuatu hal dengan pikiran positif. Oke, nextnya kembali bahasa Inggris ya. Optimism is an attitude reflecting a belief or hope that the outcome of some specific endeavor or outcomes in general will be positive, favorable, and desirable. Pusing kan? Pusing. Belajar bahasa Inggris baik-baik. Nah, optimism adalah cerminan sikap, kepercayaan atau harapan yang hasilnya setelah usaha keras. Endeavor itu adalah usaha keras, ya kan? Usaha keras ataupun hasil secara umum itu hasil yang positif dan yang diinginkan. Nah, jadi contohnya seperti apa? Seperti itu. Kita berpikirnya positif, itu pertama. Optimis itu adalah bagaimana kita melihat sesuatu secara positif dan punya keyakinan, belief, punya harapan. Teman-teman, saya setelah tinggal kelas dan saya kembali berpikir saya harus juara 1, itu adalah optimis. Itu optimis pertama saya. Yang sebelumnya saya katakan masa depan saya itu blur, abu-abu. Saya jadi punya pemikiran masa depan saya mau seperti apa. Saya punya gambaran yang terang sekali, betul. Dan nanti saya akan katakan lagi sampai kapan itu. Nah, tentunya optimis itu bukan bisa didapatkan secara mudah. Berpikiran positif itu bukan, bagaimana kita berpikiran negatif itu menjadi positif itu juga bukan perkara mudah. Kita perlu apa? Tuhan. Nah, optimis bukan optimis kepedean gitu ya. Kita terlalu percaya diri, tidak juga. Terlalu percaya diri juga adalah sesuatu yang tidak baik, ya kan? Nah, jadi saya katakan gimana? Optimis di dalam Tuhan. Oke? Nah, kita lihat dari ayat firman Tuhan yang tadi kita baca bersama. Next. Nah, saya ingin kita kaji sedikit demi sedikit
dalam firman Tuhan yang ada. Nah, coba lihat, janganlah hendaknya kamu apa? Khawatir. Khawatir itu ciri-ciri apa? Pesimis. Yang tadi kita kalau lihat di awal itu ada apa? Merasa khawatir. Tuhan katakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir. Tapi gini, mungkin nggak kita tidak merasa khawatir? Bisa saja, betul nggak? Kita selalu dihadapkan dengan rasa khawatir. Ujian, aduh gawat. Lagi ujian kan? Ada yang lagi ujian, ada yang udah selesai. Aduh gawat. Ujian pula, aduh belum bisa. Belum lagi kita udah baca semalam suntuk, ya kan? Aduh nggak masuk otak sedikit pun. Itu siapa? Itu saya dulunya. Kalau suruh saya belajar sejarah, ampun, jangan harap. Tapi saya bersyukur saya mempunyai teman yang luar biasa. Saya waktu SMA 1 itu saya punya teman, saya bawa teman saya pakai sepeda motor saya. Saya kalau disuruh baca sejarah, lebih baik saya tidur. Serius, gak masuk satupun. Jadi bagaimana? Teman saya di belakang, pada saat kami di sekolah, udah mau ujian sejarah. Itu udah semester 1, lagi semester 1, udah mau ujian sejarah. Apa yang dilakukannya? Saya puji Tuhan sekali, entah kenapa. Dia sambil di belakang sepeda motor saya, dia sambil buka buku sejarah, dia sambil baca. Luar biasanya, pada saat dia baca, otak saya bekerja, masuk semua. Sak tahun-tahunnya, sak nama-nama Diponegoro lah, masa apa gitu ya kan, masa penjajahan Belanda kan, masuk semua. Ujian saya, puji Tuhan, 60 saja. Gak besar, tapi gak lulus gitu loh. Saya udah puji Tuhan gitu loh. Nah, jadi janganlah hendaknya kamu khawatir. Tapi kan pasti kita akan selalu khawatir. Tapi bagaimana Tuhan katakan? Selanjutnya apa? Tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan. Teman-teman begini, saya menjelaskan soal khawatir ini. Puji Tuhan hari ini saya bukan orang yang terlalu khawatir lagi dengan sesuatu. Kenapa? Saya belajar bagaimana kekhawatiran kita itu kita letakkan sepenuhnya. Bagaimana cara letakkan sepenuhnya? Begini. Pada saat kita berdoa, nah, misalnya ujian, saya katakan kita contoh seperti kita, misalnya ujian. Aduh Tuhan, saya ujian. Saya nggak bisa. Tuhan tolong saya. Oke? Pada saat kita nyatakan, Tuhan suruh apa? Nyatakan keinginanmu dan permohonan kepada dalam doa dan permohonan. Kita katakan kepada Tuhan dalam doa, Tuhan, saya sedang gak bisa belajar sejarah. Tuhan, saya letakkan ke dalam tangan-Mu. Oke? Amin, kita katakan. Selesaikan. Setelah itu apa yang kita lakukan? Jangan lagi kita pikirkan, aduh saya masih gak bisa. No. Itu berarti kita belum meletakkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ibaratnya jadi seperti ini. Kita sudah taruh Tuhan, Tuhan tampung. Oke? Tapi pada saat kita khawatir kembali, aduh gimana gitu. Nanti apa? Tuhan buka dulu tangannya, saya ambil kembali khawatir ini. Jangan seperti itu. Meletakkan kekhawatiran sepenuhnya kita letakkan kepada tangan Tuhan. Tidak kita ambil lagi. Yang kita lakukan apa? Berusaha. Bukan memikirkan lagi ketakutan kita, tapi kita berusaha. Kita taruh ke tangan Tuhan, kita belajar sejarah. Kita baca terus-menerus sampai kita masuk. Mengerti? Jadi jangan lagi kita sudah doa, kita taruh, kita ambil lagi. Kalau kita ambil berarti kita tidak mempercayai Tuhan. Kita tidak mempercayai Tuhan. Seperti itu. Oke? Nah, itu caranya. Bagaimana meletakkan kekhawatiran sepenuhnya, bukan setengah-setengah atau bukan taruh ambil. Emangnya Tuhan apa tempat jasa titik gitu ya? Enggak, gitu ya. Nah, next apa? Ucapan syukur. Teman-teman, ucapan syukur saya ingin, jauh sekali di kau. Nah, oke, good. Oke. Teman-teman, ucapan syukur itu seperti apa? Seperti ini. Tadi saya bilang saya 3 kelas. Betul? Penyesalan, pesimis itu semuanya ada. Tetapi tahu nggak? Pada saat saya SMP 3, saya bersyukur saya tinggal kelas.
Lucu ya? Lucu ya? Oke. Saya katakan kenapa saya bersyukur saya naik kelas. Karena begini, saya lagi berpikir, kalau saya tidak tinggal kelas pada saat itu, percayalah, hari ini saya gak akan berdiri di sini sedang memberikan renungan kepada teman-teman. Kenapa saya katakan? Saya akan kalau saya mujur, saya naik kelas terus. Berarti saya pikirannya apa? Saya tetap malas. Saya malas saja bisa naik kelas. Saya malas saja tetap hidup. Betul nggak? Selesai sekolah saya mau jadi apa? Saya nggak akan berpikir untuk mencari pekerjaan atau kuliah lagi. Tetapi karena saya tinggal kelas, saya mulai belajar. Saya nggak pernah catatannya sebelum tinggal kelas saya jam 4 pagi bangun untuk baca buku. Nggak pernah. Tapi saya tinggal kelas, saya jam 4 pagi waktu mau ujian, saya jam 4 pagi bangun. Saya belajar fisika. Saya masih ingat sampai hari ini. Itu adalah sejarah dalam hidup saya. Jam 4 pagi bangun, belajar fisika. Jadi itu adalah satu hal yang saya katakan, puji syukur saya katakan, saya tinggal kelas. Kalau enggak saya tidak akan berubah. Teman-teman, sebelum saya tinggal kelas, bahasa kotor saya luar biasa lancar. Tidak ada kalimat yang saya ucapkan tanpa bahasa kotor. Lengkap, dari kebun binatang dan yang aneh-aneh semua ada. Saya pelajari itu dulu. Bukan pelajari, otomatis. Mau ngomong apa plus keluar itu pasti. Mau awalnya atau endingnya pasti ada. Percayalah. Percaya. Tapi puji Tuhan setelah tinggal kelas, saya nggak gitu lagi. Saya berubah total. Meskipun dalam catatan saya kalah taruhan. Keren nggak? Orang yang tinggal kelas, saya taruhannya dengan juara 3 di kelas saya. Saya pede, makanya saya bilang jangan terlalu percaya diri dulu, jangan terlalu percaya diri. Saya pede dengan matematika saya. Saya katakan, saya pasti dapat 100. Kamu pasti di bawah saya. Kapan nggak? Orang yang tinggal kelas ngomong gitu. Sama orang juara 3 di kelas, cewek itu. So, saya katakan, saya pasti bisa gitu. Jadi saya katakan, siapa yang menang turuti, siapa yang kalah turuti kata yang menang. Saya katakan begitu. Kurang ajar, saya kalah. Saya kalah. Saya dapat 70, dia 100 berhasil. Jadi kata, kamu maunya apa? Bilang gitu kan gentleman gitu kan. Kamu maunya apa? Gak boleh cakap kotor. Gawat, pikir. Gimana lah berubahnya pada saat itu? Udah setiap kalimat ada. Tapi saya bersyukur, dari sana saya berubah betul. Setelah itu saya pernah cakap kotor sampai hari ini. Sampai hari ini, saya gak pernah. Kalau yang kepleset, hampir setengah cik, langsung berhenti, stop, pernah, itu ada, masih ada kadang. Tapi setengah aja, setahun boleh lihat, hampir gak pernah seperti itu. Ya, saya bersyukur saya tinggal kelas. Banyak hal, teman-teman, yang terkadang mungkin dalam hidup kita rasa itu adalah satu hal yang tidak baik, tapi percayalah ada maksud Tuhan di sana. Dan kalian akan bersyukur dengan luar biasa pada saat kalian mengetahui itu. Itu ucapan syukur. Kenapa kalau teman-teman tahu cerita firman Tuhan, 10 orang yang disembuhkan Tuhan hanya 1 orang yang kembali. Karena dia ingat apa? Mengucap syukur. Seperti itu juga, senantiasa mengucap syukur. Oke? Oke. Kita lanjut. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kenapa dikatakan melampaui segala akal? Teman-teman, apa yang dilakukan Tuhan itu tidak akan kita pikirkan sedemikian rupa. Seperti saya bilang, bagaimana seorang yang tinggal kelas berpikir untuk menjadi juara 1, itu di luar nalar. Oke? Dan bagaimana saya bisa belajar dengan jam 4 subuh itu nggak masuk. Kalau dalam hitungan hidup saya itu nggak bakal pernah terjadi dulu, tapi itu terjadi. Saya waktu kuliah, teman-teman tahu nggak? Saya waktu kuliah, waktu saya menyusun skripsi ataupun menyusun makalah dan tugas, saya tuh tukang tidur di kelas, percayalah. Jadi waktu sekolah dulu, saya udah duduk di tengah dan paling depan, saya masih bisa tidur di kelas. Sampai gurunya lihatin saya, ditungguinnya lagi. Jadi saya tidurnya kayak gini. Terkejut saya bangun. Gurunya sambil merem lagi.
Habis aku terbangun ya, dia gitu, langsung siap gitu kan. Langsung dia nyanyi dia. Melambai-lambai gitu ya kan. Wah, langsung malu. Jadi saya itu orangnya sangat gampang tidur. Tapi bayangkan pada saat saya kuliah, apa yang terjadi? Luar biasa. Jam 11 malam, saya mulai buat tugas sampai jam 3 pagi. Padahal saya orangnya tukang tidur, tapi saya sanggup melakukan itu. Jadi teman-teman, pada saat kita punya niat dan kita punya keinginan, Tuhan akan buat hal yang selama ini tidak terfikirkan, bahkan melampaui segala yang tidak akan kalian pikirkan, yang akan Tuhan buat di dalam hidup kalian. Seperti itu kira-kira. Itulah yang namanya melampaui segala akal. Saya kasih contoh lagi yang melampaui segala akal dalam hidup saya. Saya mau nikah, duitnya pas-pasan. Oke, duitnya pas-pasan sekali. So, apa yang terjadi? Saya hanya telepon, Bang, saya punya abang. Bang, saya mau nikah di tanggal sekian. Pulang ya, dia di luar negeri. Saya nggak minta apapun. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Tiba-tiba mukjizat. Saya hanya berpikir akan tinggal di lantai 3 saya, kamar saya itu saya akan ubah jadi kamar keluarga gitu ya kan. Tapi habis itu juga pernikahannya, pestanya biasa-biasa aja seperti itu. Apa yang terjadi? Segala sesuatu di luar pemikiran. Kebanyakan makan. Segala di luar pemikiran. Apa yang terjadi? Abang saya bilang, kalau saya nanti pulang saya tinggal di mana? Ya, kami bilang ya udah kamu hotel, nanti kami bayarkan, seperti itu kira-kira ya kan. Karena nggak ada kamar lagi buat dia untuk di rumah gitu ya kan. Jadi kami bilang gitu, kita kan masih ada satu kan ruangan di rumah gitu ya kan. Ya udah renovasi aja. Jadi rumah untuk saya setelah menikah tinggal. Bayangkan teman-teman, dari yang saya nggak punya apa-apa begitu ya. Tapi Tuhan yang siapkan. Saya nggak minta satu peser pun, saya minta. Abang saya yang sendiri keluarkan, selesai rumah. Apa yang terjadi lagi? Kalau nanti saya pulang, abang saya berkata, kalau nanti saya pulang, kalian ada mobil untuk bawa saya kemana-mana. Dia kan memang orangnya agak gengsian, saya katakan gitu ya. Kalian punya mobil, mau bawa saya kemana-mana? Ya paling kami sewa mobil lah seminggu untuk kamu gitu ya kan. Kita bilangnya gitu ya kan. Abang saya bilang apa? Kalau enggak ya udahlah, nanti saya kasih uang lagi, beli mobil baru. Saya hanya mempersiapkan uang untuk pernikahan saya, selebihnya enggak. Tapi apa yang Tuhan kasih? Tuhan kasih lebih. Itulah melampaui segala akal. Apa yang kita minta terkadang Tuhan memberikan yang enggak terfikirkan dalam hidup kita. Itu terjadi dalam hidup saya. Dan saya yakin kita semua akan mengalami itu juga. Tuhan akan memberikan segala hal yang melampaui akal pikiran kita. Akan memelihara apa? Hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, pada saat kita pesimis, khawatir, bagaimana Tuhan mau memelihara kita? Karena apa? Kita selalu meletakkan dan kita mengambil kembali. Otomatis apa? Hati, pikiran kita itu gak bakal sehat. Karena apa? Kita stres. Jangan salah, teman-teman, pada saat ujian itu sangat stres. Saya yakin. Aduh, itu aja ngomong. Aduh, ini pasti itu. Stres sekali gitu ya kan? Nah, jadi hati dan pikiran itu pasti gak sehat. Tapi pada saat kita serahkan, Tuhan memberikan segala sesuatu bagi kita. Apa yang dijaga dalam hidup kita? Hati, pikiran kita. Itulah optimis dalam Tuhan. Bagaimana kita optimis, tapi bukan kekuatan kita sendiri. Optimis di dalam Tuhan. Seperti itu kira-kira. Nah teman-teman, saya ingin mungkin dari teman-teman kita semua, mungkin ada yang mau berbagi. Apakah yang menjadi kesulitan saat ini? Kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, tanyalah kepada Tuhan. Mungkin ada yang mau berbagi. Apakah apa yang menjadi hal yang pesimis dalam hidup kita saat ini dan bagaimana kita mau mengubahnya bersama? Ada yang mungkin mau berbagi? Kalau mau, boleh ditanyakan kepada saya. Karena ini bukan PD ya, maksudnya bukan saya terlalu